Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Durratun Nasihin, pengajian ke-30 bab tentang penjelasan tentang ampunan bagi yang bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Kabarkanlah kepada para hambaku bahwasannya aku maha pengampun lagi pengasih, dan sungguh siksaku sangat pedih. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah, ayat ini turun berkaitan dengan teguran Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya sewaktu beliau keluar menemui para sahabatnya yang tengah tertawa. Lalu beliau bersabda, "Kenapa kalian asyik tertawa? Sedangkan di hadapan kalian kelak ada api neraka." Kemudian Jibril datang kepada Nabi Muhammad. "Tuhanmu berfirman, ya Muhammad, janganlah engkau lemahkan harapan hamba-hambaku. Sungguh aku mengampuni dosa-dosa mereka dan mengasihi mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi abkhalil bukhala, ala unabbiukum bi a'jazin nas, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Perhatikan, aku hendak mengungkap tentang manusia yang paling kikir dan paling lemah, yaitu orang yang namaku disebut di sisinya tidak mau bersolawat kepadaku. Ketika nama Nabi Muhammad disebut kemudian orang itu tidak mau bersolawat, itulah orang yang kikir dan yang lemah. Yang dimaksud dengan kikir dan lemah yakni dalam hal menuntut rahmat dan ampunan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hadis ini dapat mengerti, dengan hadis ini kita dapat mengerti bahwa orang yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad ketika disebut namanya di sisinya adalah manusia yang lemah dan menutup diri dari pintu kebaikan. Inilah sholawat yang perlu dibaca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa ahli baitihi wa sallama. Ya Allah, tetapkanlah tambahnya sholawat atas Nabi Muhammad dan seluruh para nabi dan rasul serta keluarga dan sahabat beliau dan ahli bait beliau, juga keselamatan bagi semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah, ma tama fi jannatihi ahadun, walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata min jannati ahadun." Seandainya orang mukmin itu tahu pasti tentang siksa di sisi Allah, pasti tidak ada seorang pun yang bernafsu meraih surganya. Demikian pula sebaliknya, seandainya orang kafir itu tahu tentang rahmat di sisi Allah, pasti tiada seorang pun yang berhenti berharap dari mencari atau berharap kepada surganya Allah. Dengan hadis tersebut, hendaklah orang mukmin tidak sampai terpedaya dengan adanya rahmat Allah. Jangan terlena dengan rahmat Allah, mentang-mentang rahmat Allah besar kemudian seenaknya sendiri. Jangan merasa aman dari siksa Allah karena besarnya rahmat Allah. Demikian pula dengan orang yang kafir, supaya segera beriman, tidak boleh minder atau takut menjadi pribadi seorang mukmin. Jangan ragu untuk menjadi mukmin setelah lama dalam kekafiran. Maka bagi seseorang hendaklah senantiasa menambahkan rasa takut, khauf dan roja, berharap kepada Allah, sebab keduanya merupakan sayap-sayap orang mukmin yang sanggup mengantarkan kepada suatu nikmat yang diharap dari Allah dan melindungi diri dari siksa yang mengiriskan. Pesan Luqman kepada putranya, "Berharaplah kepada Allah penuh kesungguhan, di mana kamu tidak bakal aman dari berdayanya Allah. Dan takutlah kepada Allah penuh dengan kesungguhan, di mana kamu tidak boleh berhenti mengharap rahmat-Nya." Al-Faqih Abu La'ith rahimahullah menegaskan, tanda orang takut kepada Allah dapat dilihat dari 8 perkara. Yang pertama,
nampak nyata pada lisan atau ucapannya. Ia pandai mengekangnya dari dusta, menggunjing dan omongan yang tiada berarti. Bahkan disibukkan dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan diskusi ilmu atau mudzakarah. Yang kedua, takut dalam hal mengisi perut. Ia tidak mengisi kecuali dengan yang halal dan sederhana. Ia makan dari halal sekedar perlu, hanya secukupnya saja. Yang ketiga, takut dalam hal pandangan mata. Ia tidak membuka mata untuk hal-hal yang haram dan tidak pula memandang harta dunia dengan penuh cinta. Namun ia memandangnya sekedar memetik ibrah atau tamsil darinya. Ibrah yang mengambil pelajaran. Kemudian yang keempat, takut dalam hal uluran tangan. Ia tidak berani mengulurkan atau menggerakkannya untuk hal-hal yang haram, tetapi hanya untuk kepentingan taat kepada Allah. Yang kelima, takut dalam hal menjalan kaki. Ia tidak menggunakannya untuk hal yang maksiat, namun hanya untuk kepentingan beribadah. Yang keenam, takut dalam urusan hati. Ia singkirkan dendam, permusuhan, marah, dan dendam dengki terhadap sesama kawan muslim. Yang tersisa hanyalah saling menasihati dan menyayangi di antara sesama kawan. Tentu menasihati itu bukan menggurui ya, karena kata saling menasihati ini seringkali dijadikan orang untuk datang tiba-tiba menggurui, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar. Bukan itu yang dinamakan menasihati, karena nasihat itu artinya adalah hak. Nasihat adalah sesuatu yang harus diberikan kepada yang berhak. Itulah makna nasihat. Orang yang mempunyai piutang, dia berhak untuk mendapatkan bayaran. Berarti orang yang berhutang harus memenuhi nasihat, memenuhi haknya orang yang memberikan hutang, yaitu apa? Membayar. Itulah nasihat, bukan kemudian menggurui, menuturi siapapun yang ada di hadapannya. Apalagi kalau misalnya baru belajar sebulan 2 bulan kemudian menjadi merasa berhak untuk menasihati siapa saja, lah itu namanya kesombongan yang terselubung. Jadi harus kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Itulah yang keenam, yaitu takut dalam urusan hati. Kemudian yang ketujuh adalah takut dalam urusan taat kepada Allah. Ia taat beribadah penuh keikhlasan, hanya menuntut ridha Allah. Ia takut riya dan nifaq. Yang kedelapan, takut dalam urusan telinga. Ia tidak mendengarkan kecuali hal-hal yang benar. Imam Qushairi rahimahullah menjelaskan hadis yang berkenaan dengan orang bertakwa dalam ayat-ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan dekat dengan sumber air. Surat Az-Zariyat ayat 15. Kedudukan tinggi bagi orang yang bertakwa, menjadikan tahu kehancuran hati orang-orang yang durhaka. Maka Allah berfirman kepada nabinya, sampaikanlah kabar kepada hamba-hambaku bahwasanya aku Maha Pengampun lagi Pengasih. Maksudnya dia pandai berterima kasih, dermawan kepada mereka yang taat, dan Allah Pengampun lagi Pengasih kepada mereka yang durhaka. Dimuat dalam hadis yang disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna rajulan yu'maru bihi ilan nar fa idza balagha thulutsat tariqil anata wa idza balagha ila nisfi tariqi iltafata wa idza balagha ila nisfi tariqi iltafata wa idza balagha thulutsai tariqi iltafata fayaqulu Allah ta'ala rudduhu thumma yas'aluhu wa yaqulu lima iltafatta fayaqulu ya rabbi lamma balagtu thulutsat tariqi tadhakkartu qawlak wa rabbukal ghafuru dzur rahmah faqultu la'allaka taghfir li falamma balagtu nisfa tariqi tadhakkartu qawlaka
wa may yaghfiru dzunuba illallah faqultu la'allaka taghfiru li walamma balagtu thulutsay at-tariqi tadhakkartu qawlak qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah fasdadtu tama'an wa yaqulu Allah ta'ala idhhab faqad ghafarta lak. Yang artinya bahwasanya seorang pria disuruh masuk ke dalam neraka dan ketika mendapatkan sepertiga jalan menolehlah ia ke belakang. Lalu perjalanan itu diteruskan dan ketika mendapatkan separuh ia pun menoleh lagi. Dan lalu terus hingga mendapatkan 2/3-nya ia pun menoleh lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat supaya mengembalikan pria itu ketika ia ditanya, "Kenapa engkau selalu menoleh ke belakang?" Jawabnya, "Ya Tuhanku, ketika aku mendapatkan sepertiga jalan, aku mengingat firman-Mu, Warabbukal ghafuru dzur-rahmah, dan Tuhanmu pengampun lagi pemilik rahmat. Maka aku pun berharap semoga Engkau mengampuni aku, dan setelah mendapatkan separuhnya, aku ingat lagi firman-Mu, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Maka aku pun berharap semoga Engkau mengampuniku, dan setelah sampai 2/3-nya, ku ingat lagi firman-Mu, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang keterlaluan pada diri mereka sendiri, janganlah berhenti berharap dari rahmat Allah. Maka aku pun lebih optimis mengharap ampunan-Mu. Kemudian Allah berfirman, pergilah kamu, sungguh aku telah mengampunimu. Oleh sebab itu, manusia berakal hendaknya segera memohon ampunan Allah untuk dosa-dosanya, dan hendaklah menangis takut akan siksanya, menyadari segala kelemahannya, serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dialah yang maha memberi tobat, yang maha menerima tobat, tidak bakal menolak tobatnya seorang hamba. Diceritakan bahwa salah seorang soleh dijumpai dalam mimpi, dan ketika ditanya, bagaimana keadaanmu? Jawabannya, aku telah selamat sesudah berusaha penuh kesungguhan. Lalu amal apakah yang dapat menyelamatkanmu? Jawabnya, menangisku akibat takut Allah dan sering beristighfar kepadanya. Nabi SAW bersabda, Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'alihi wan naru mithlu dhalik. Surga sangat dekat pada seseorang pada tali sandal yang tengah dipakai. Demikian pula neraka, sama-sama dekatnya ya. Sebagai isyarat pada hadis tersebut, maksudnya neraka tidak berbeda dengan surga, yaitu sangat dekat pada diri seseorang, sebagaimana tali sandal yang telah dia pakai. Kemudian keadaan keduanya, sebab amal perbuatan seoranglah yang dapat memasukkan orang ke surga atau ke neraka, yaitu perbuatan jahat dan amal baik. Orang bisa berbuat baik, bisa juga berbuat jahat. Ya, di sini untuk mengingatkan seseorang bahwa surga dan neraka itu sangat dekat. Meskipun di hadis lain juga dijelaskan bahwa surga itu tidak bisa dinilai oleh amal, tapi oleh rahmatnya Allah. Nah, itu lain lagi soalnya ya. Ini hadis untuk memberikan kita kewaspadaan, kehati-hatian. Ya. Karena kalau surga itu hanya dengan amal, sedangkan amal kita itu paling pol ya 60 atau 70 tahun, sedangkan surga itu lebih dari itu waktunya. Ya, berarti ya, amal kita tidak mungkin bisa menggapai surga yang sedemikian luar biasa. Dimaksud dengan sebab lahiriah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannata wa la yujiruhu minan nar wa la ana adkhulul jannata bi amali illa bi rahmatillah.
Bukanlah amal perbuatan seorang yang dapat masukkan ke surga, dan bukan pula maksudnya bebas dari neraka, dan bukan pula amal perbuatanku yang masukkan diriku ke surga, hanya rahmat Allah yang dapat memasukkannya. Namun hadis ini bukan berarti mengecilkan amal perbuatan, perannya amal perbuatan. Namun demi pengamanan supaya tidak terperdaya oleh amal, dan menunjukkan penjelasan bahwa amal perbuatan seorang dapat dengan sempurna berkat fadilah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala.